Ya. terlebih khusus dengan tanggung jawab besar untuk mempersiapkan kurang lebih 50 desa untuk menghadapi pilkades, dan juga terkait dengan tanggung jawab apa untuk mengawasi para kepala desa untuk menjalankan tugas-tugas mereka, terlebih khusus menyangkut dengan dan dana desa untuk lebih pada tepat sasaran. Mungkin itu saya perlu tanya kepada Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga mengapresiasi atas kunjungan sore hari ini. Memang ketika dalam seleksi kemarin itu saya terkait dengan judul makalah sebagai satu persyaratan pada seleksi tim 2 kemarin, itu saya tekankan soal strategi optimalisasi kinerja pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Lebih spesifik lagi, saya melihat bahwa aspek koordinasi dan komunikasi serta kolaborasi itu perlu kita perkuat, karena sesungguhnya kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat itu adalah sistem yang bekerja dengan didasari dengan ketentuan maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga penataan kelembagaan pemerintahan desa di satu sisi, tapi pemberdayaan masyarakat itu di aspek yang juga mendapatkan perhatian yang serius. Jadi itu saya sudah buktikan beberapa hari belakangan ini ketika saya masuk. Saya sudah melakukan rapat koordinasi dengan para camat, kemudian rapat koordinasi dengan para tenaga ahli P3MD. Samping itu juga saya juga mau berencana untuk melakukan anjang sana di kantor P3MD. Itu sesungguhnya dalam rangka untuk penguatan komitmen dan kerjasama kita dalam bagaimana masyarakat atau desa itu diberdayakan atau ditingkatkan keberadaannya. Nah, sesungguhnya beban itu tidak berada di dinas PMD semata, karena kita tahu bahwa ada juga lembaga atau P3MD yang dibentuk oleh Kementerian Desa yang tentu memiliki tugas dan peran, sekalipun kita dalam kelembagaan yang berbeda, tetapi tujuan kita satu, bagaimana masyarakat atau desa itu dia dapat berkembang melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Saya perlu sampaikan bahwa memang pada tataran dinas PMD juga saya sudah berkoordinasi dengan kepala-kepala bidang terkait bagaimana aspek badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa itu harus kalaupun sudah terbentuk, waktu itu terbentuk 117 desa, mungkin juga karena mengejar tipologi. Tapi kita bisa lewat upaya dan kerja keras kita berdayakan mereka dan kita hidupkan mereka. Memang ada, kalau tidak salah, sekitar 12 atau 13 BUMDes yang melalui penyertaan modal mereka hidup. Tetapi BUMDes yang selama ini anggaplah boleh dikatakan mati suri ataukah ada kendala-kendala tertentu, harapan kita melalui menggandeng keberadaan teman-teman dari P3MD, kita berkolaborasi dengan pemerintah desa atau stakeholder terkait, bagaimana kita meningkatkan, kita memberdayakan masyarakat, salah satunya melalui badan usaha milik desa. Asumsi saya bahwa dana desa ini tidak selamanya ditetap, ya. Memang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ya mengamanatkan tentang hal itu, tetapi kita tidak tahu
bahwa sewaktu-waktu ketika pemerintah menganggap bahwa sudah cukup menggelontorkan dana dengan jumlah yang sekian banyak untuk desa, ya, setidaknya desa itu dia sudah meningkat. Nah, itu terbukti dengan saat ini dana desa itu ternyata dari tahun ke tahun dia menurun. Nah, tentu saya orang seringkali bertanya, kenapa dia menurun? Kenapa sampai tahun lalu, tahun awal-awal itu 1M, tapi sekarang itu dia ada yang sudah dari 1M tinggal 800, ada yang 900, ada yang 700. Pertanyaannya kenapa sampai demikian? Karena memang pemerintah memberi tentu dengan harapan bahwa ada peningkatan, ya kan? Peningkatan taraf hidup, ya, perekonomian, ya, ketersediaan infrastruktur dan lain sebagainya. Dan saya baru Zoom meeting dengan dari UGM, Universitas Gadjah Mada, dalam rangka pengembangan kawasan. Dan saya sempat menggambarkan tentang Aru, 10 desa sangat tertinggal. Desa tertinggal itu 86 desa. Kemudian desa berkembang itu 18 desa. Desa maju hanya 6 desa. Hanya 3 desa. Yaitu kita tahu Wangel Durjela dan Lutur. Tetapi kita seringkali membanggakan tentang sumber daya alam kita yang melimpah. Khususnya sektor perikanan sebagai sektor unggulan kita. Nah, orang tahu bahwa Aru kaya, tapi kenapa dalam urutan kemiskinan di Maluku kita masih terbawah? Nah, ini kesenjangan ini yang perlu harus kita terobos, ya. Kita terobos dalam pengertian aspek peningkatan sumber daya di satu sisi, ya, tetapi mungkin juga aspek manajemen, ya, kemudian bagaimana kita merubah mindset atau kebiasaan berpikir. Nah, tentu saja kita tidak dalam posisi menyalahkan siapa-siapa, tapi merubah mindset dengan memberikan pemahaman bahwa tidak selamanya kita berada dalam bantuan pemerintah. Kita berpikir dengan kemampuan kita melalui sumber daya yang ada, kita bisa berdayakan diri kita. Itu aspek penting. Jadi harapan saya sebagai pimpinan di sini untuk pemberdayaan masyarakat, karena penekanan Pak Bupati setiap kali saya ikuti betul itu, setiap kali Pak Bupati juga Pak Wakil, ya, Pak Sekda juga demikian, sekali-sekali penyebutan tentang bagaimana BUMDes itu harus diberdayakan. Memang sekarang ini teman-teman sekalian, lewat PMK 190 tahun 2021 itu sudah ada pembatasan. Bukan ada pembatasan, sudah ada pembagian anggaran. 40% untuk PKM BLT DD. Di setiap desa itu, Pak. 40% untuk PKM BLT DD, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk Covid. Desa mengelola 32%. Mungkin kita belum bisa dalam posisi untuk harus ada penegasan khusus, tetapi prinsip kita BUMDes yang ada coba diberdayakan dan dipertahankan. Mudah-mudahan ke depan ketika kondisi Covid ini dia menurun, atau setidaknya kita sudah tidak lagi dalam pandemi, berarti konsentrasi keuangan kita pasti sudah banyak diarahkan kepada kepentingan desa yang dia berangkat daripada kebutuhan, ya, dia muncul oleh karena musyawarah atau kesepakatan masyarakat. Nah, itu pemikiran saya dari sisi bagaimana memberdayakan masyarakat melalui BUMDes sejalan dengan komitmen. Jadi pertanyaannya, memang
eh, ada peraturan pemerintah ya nomor 11 tahun 2021 ya soal badan usaha milik desa satu sisi. Tapi saya lewat konsultasi saya dengan atau pembicaraan saya dengan teman-teman tenaga ahli P3MD, karena mereka sesuai dengan tugas atau fungsi mereka juga melakukan penyusunan terhadap peraturan daerah. Nah, saya sudah berbincang-bincang dengan mereka bagaimana kalau misalnya kita merancang peraturan daerah tentang badan usaha milik desa atau BUMDes, mulai daripada tahapan pembentukan sampai pembubaran. Artinya memang ada ketentuan yang ada di atasnya, tetapi mestinya ada implementasi dengan ketentuan yang ada di bawah yang diharapkan lebih mengikat dan lebih dekat, dan kita sebagai satu kesatuan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru ya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan itu, karena setidaknya ditetapkan oleh pimpinan kita atau Pak Bupati. Nah, kemudian terkait dengan pemilihan kepala desa ini Pak, sebagaimana yang tadi disampaikan, kita bersyukur karena 4 hari keberadaan saya di Dinas PMD, 2 kepala desa sudah dilantik, yakni dari 6 desa, itu Desa Durjela dengan Desa Warabal. Mereka sudah dilantik dan sudah diambil sumpah dan sudah mendapatkan SK untuk menjalankan tugas. Dan saya sementara berkoordinasi dengan Ibu Sekretaris dan semua yang terkait bagaimana caranya supaya kita mencarikan solusi pemecahan terhadap bagaimana 4 desa ini ya. 4 desa ini setidaknya sudah bisa dilantik sebelum ada pemilihan kepala desa untuk 50 desa. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan adanya kehadiran Pak Bupati dan ya pihak-pihak yang terkait dengan bagaimana kita duduk bersama untuk melihat desa ini dia bisa kepala desanya dilantik, maka mudah-mudahan bisa terwujud, karena memang harapan masyarakat kebanyakan seperti itu. Ketika terpilih bisa dapat dilantik. Ada persoalan-persoalan tertentu yang menimbulkan kenapa dilantik, tapi secara umum saya bisa menggambarkan kenapa tidak ada pelantikan, karena waktu itu mungkin ada diskomunikasi, ya perlu saya sampaikan ya, ada diskomunikasi soal tafsir surat suara sah dan tidak sah ya. Jadi waktu itu ada mungkin juga ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin dari aspek sosialisasi tidak berjalan dengan baik, karena biasanya berdasarkan pentahapan itu tugas panitia kabupaten itu melaksanakan bimbingan teknis atau pelatihan, tetapi kita dapat memaklumi bahwa karena kondisi COVID-19 bahkan tahun ini juga itu tidak ada anggaran untuk itu, tapi saya sudah mensiasati bagaimana caranya kita manfaatkan kesempatan di mana ada monitoring pra pilkades, itulah kesempatan kita bisa melakukan sosialisasi. Ya, ada instrumen yang paling penting yang mungkin dirasakan boleh dikatakan sebagai penyebab, karena kemarin ada celah ketentuan pelaksanaan, kita sebutkan saja Perbup 17, ada celah-celah yang mestinya harus diperbaiki, dan itu sudah menjadi evaluasi kami, dan sudah berapa hari kita ada dalam pembahasan itu, artinya masih dalam rancangan, kita sudah dalam pembahasan itu, dan kita melihat tentang dinamika yang terjadi pada waktu lalu, bahwa kira-kira kemarin itu persoalan yang timbul itu terjadi di bagian mana, dan kita sudah
saya tidak sebutkan, tapi mengikut sertakan pihak-pihak tertentu yang punya kompetensi atau sesuai ketentuan dia berada dalam forum itu, dalam kebersamaan itu untuk membahas. Jadi kita sudah beberapa hari sudah berproses dan sudah menemukan, ya mudah-mudahan ya setiap ketentuan biasanya ada kekurangan dan kelebihan, tapi sesungguhnya kita sudah bisa memperbaiki yang sebelumnya. Jadi dari aspek pentahapan memang sudah jalan. Badan Permusyawaratan Desa sudah membentuk panitia dan sekarang ini mungkin dia sudah dalam proses dia sudah dalam proses pendataan pemilih. Karena panitia setelah dibentuk, maka panitia menyampaikan usulan terkait dengan anggaran pemilihan kepala desa itu kepada bupati melalui camat. Dan proses dan pentahapan ini sudah sementara berlangsung, dan harapan kita mudah-mudahan ya pemilihan kepala desa untuk 50 desa ini bisa dapat berjalan dengan baik dan lancar, sukses dan berhasil. Saya juga tentu mengharapkan dukungan teman-teman selaku wartawan untuk selalu juga dapat mengupdate atau mengikuti setiap informasi yang ada sebagai bagian dari, pertama dari aspek pengawasan ya, tapi kedua bagaimana kita bersosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan itu. Dia berlangsung dengan aman dan lancar, jujur dan adil, sukses dan lain sebagainya. Saya baru dalam apel kemarin, hari Senin itu saya dalam apel saya sampaikan gaung pemilihan kepala desa itu harus kita perbesar. Setidaknya orang bisa tahu bahwa pemilihan gelombang kedua pada tahun 2022 ini di Aru 50 desa. Bagaimana caranya? Buka situs. Jadi kita lewat kehadiran kami kita sudah buka situs. Mudah-mudahan teman-teman bisa berteman di situ, Dinas PMD. Itu bisa YouTube dan Facebook dan segala macam, kita bisa masuk di situ sebagai bentuk pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Kita update setiap saat. Jadi orang boleh mengatakan mungkin gebrakan mencari perhatian, bukan. Tetapi apa yang kita lakukan diharapkan masyarakat bisa tahu. Makanya baru tadi saya duduk bincang dengan Ibu Sekretaris. Saya minta Ibu sekiranya kalau kita turun, cobalah diambil video tentang sosialisasi yang kita lakukan di setiap desa untuk menjadi pegangan kita. Karena kemarin waktu ada kesalahpahaman ya, atau orang menyampaikan keberatan waktu itu salah satu poin yang menyatakan bahwa lemahnya atau tidak adanya sosialisasi. Jadi kalau mengumpulkan orang datang atau mengumpulkan panitia pemilihan datang di kabupaten, itu harapan kita di satu sisi, tapi kita mau buat bagaimana? Dari aspek penganggaran memang tidak tersedia, tapi bagaimana kita jemput bola? Kita manfaatkan penganggaran yang sebetulnya diarahkan untuk kepentingan memonitoring kesiapan. Kita juga bisa memanfaatkan itu untuk bagaimana kita menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat supaya jangan sampai ada kesalahpahaman lagi seperti yang terjadi sebelumnya. Dan kemarin saya bilang, ingat teman-teman, buatlah spanduk pada saatnya. Spanduk dipampang di sini terkait dengan pemilihan kepala desa. Kalau memang dapat, kita bisa pasang di beberapa tempat yang menggambarkan bahwa betul di Aru sekarang itu sudah mulai persiapan pemilihan kepala desa. Jangan pemilihan kepala desa jangan kita lihat dengan sebelah mata ya. Pemilihan kepala desa itu sebenarnya kekuatan keberadaan kita di kabupaten itu karena desa. Bagaimana kalau tanpa desa, kabupaten dia ada kalau tanpa desa ya. Makanya kita melihat desa itu sebagai suatu hal yang paling penting dan berharga, dan mudah-mudahan jangan kita lihat sebagai suatu pelengkap, jangan.
kita lihat sebagai sesuatu yang berharga yang perlu kita memiliki fokus dan perhatian untuk desa, khususnya pada terkait dengan pemilihan kepala desa itu sendiri. Mungkin itu sementara dari saya untuk yang tadi ditanyakan.